Di episode sebelumnya, pasukan penyihir Mulan dilaporkan telah menembus lembah Tiantai dan bergerak cepat mendekat, membuat pria beralis botak segera meminta bantuan untuk menyambut para kultivator yang terpaksa mundur. Sebuah tugas yang dengan penuh percaya diri diambil alih oleh lelaki tua bermarga Ma bersama saudara kembar Murong. Sementara itu, Han Li diantar ke tempat istirahat khusus yang sunyi, di mana ia secara tak terduga bertemu Li Yingning dan menyadari hubungan lama melalui leontin giok roh milik ibunya, Mo Yuzu, seorang kenalan dari masa fana. Di tengah pertemuan yang syarat emosi itu, Han Li mengakui posisinya sebagai senior, meminta dipanggil paman guru Han, serta memberikan pil obat berharga dan perlindungan berupa kumbang pemakan emas demi keselamatan Yingning. Di tengah ancaman perang yang kian mendekat, hubungan masa lalu dan tanggung jawab baru kembali terjalin. Sementara Han Li memilih bermeditasi untuk memulihkan kekuatannya, bersiap menghadapi badai yang segera tiba. Sebelum cerita dimulai, luangkan sejenak untuk menenangkan diri. Pejamkan mata perlahan. Tarik nafas dan lepaskan semua hiruk-pikuk di sekitarmu. Biarkan suara ini membimbingmu menyusuri dunia kultivasi yang luas, di mana setiap langkah penuh bahaya, dan setiap keputusan menentukan hidup dan mati. Kini, dengarkan dengan seksama. Rasakan alur ceritanya, dan masuki perjalanan seorang fana yang mengambil kesempatan demi keabadian. Cerita dimulai sekarang. Bab 728, Api Kutub Ungu atau Purple Polar Flame. Han Li duduk bersila di sebuah ruang sunyi di lantai 2 pavilion. Kedua matanya terpejam rapat. Seluruh tubuhnya diliputi cahaya hijau yang sejernih kaca. 10 jarinya membentuk segel mantra yang aneh. Di antara kedua telapak tangannya, segumpal api ungu seukuran telur ayam melayang lembut, berkedip-kedip tanpa henti. Api itu tidak lain adalah api iblis atau Demon Flame yang dimurnikan Han Li dengan menggunakan api es biru langit atau Celestial Blue Ice Flame serta Qi Dimin yang disemburkan oleh lipan beku sayap 6 atau Six-Winged Frost Centipede. Kekuatan api ini jelas satu tingkat lebih tinggi dibandingkan api es biru langit dan bisa dianggap sebagai kartu as terbesar yang dimiliki Han Li saat ini. Sejak menemukan api ini, setiap kali Han Li memurnikan sedikit api es biru langit, ia segera mengubahnya menjadi api iblis berwarna ungu hingga benar-benar menjadi miliknya. Dan untuk membedakannya dengan api suci Shura atau Asura Sacred Fire, Han Li menamakannya api kutub ungu. Ia yakin bahkan jika seorang kultivator Nascent Soul akhir terkena api ini, mereka pasti tidak akan sanggup menahannya. Adapun apakah api ini bisa langsung membunuh kultivator Nascent Soul akhir, karena Han Li belum pernah benar-benar melihat kekuatan kultivator tingkat akhir, ia sendiri belum bisa memastikannya. Sayangnya, meskipun kekuatan api kutub ungu ini luar biasa, jumlahnya tetap terbatas oleh jumlah api es biru langit yang telah dimurnikan. Untuk saat ini, Han Li hanya bisa mengendalikan api kutub ungu sebanyak ini saja. Jika jumlah api kutub ungu ini bisa berlipat ganda beberapa kali, maka bahkan menghadapi kultivator Nascent Soul akhir secara terbuka pun bukan sesuatu yang mustahil untuk dilawan. Suara merdu Inyu terdengar di benak Han Li. Selamat Tuan, api kutub ungu ini tampaknya meningkat sekitar 30% dibandingkan saat hamba pertama kali melihatnya. Sepertinya api ini masih memiliki banyak potensi yang bisa digali. Mendengar itu, sudut mulut Han Li terangkat membentuk senyum tipis. Tanpa berkata banyak, ia membuka mulutnya. Dalam satu helaan nafas, gumpalan api kutub ungu itu langsung berubah menjadi seutas benang api tipis, lalu terhisap masuk ke dalam perutnya. Setelah itu, barulah ia melepaskan segel di 10 jarinya dan menghentikan teknik kultivasinya. Han Li membuka matanya dan berkata perlahan, "Meskipun api kutub ungu ini tajam, jumlahnya terlalu sedikit dan belum cukup untuk sepenuhnya diandalkan. Yang paling kuharapkan saat ini adalah bisa membuka kuali kekosongan surgawi atau Heavenly Void Cauldron itu. Jika kekuatan harta karun roh penembus surga yang kau sebutkan memang benar, maka dengan kuali itu di tangan, seharusnya cukup untuk menyapu seluruh Tianan. Saat itulah aku baru bisa benar-benar tenang di dunia ini." Inyu tertawa ringan dan menjawab dengan penuh keyakinan, "Tuan tidak perlu khawatir.
Kesaktian kuali kekosongan surgawi itu hanya akan berada di atas apa yang hamba sebutkan, sama sekali tidak mungkin di bawahnya. Hanli mengungguk pelan mendengar itu. Ia baru saja hendak berbicara lagi ketika tiba-tiba seberkas cahaya putih melesat masuk dari luar. Dari dalam cahaya itu terdengar suara Li Yingning yang terdengar terburu-buru. "Paman Guru Han, cepat datang ke aula besar. Senior Ma dan yang lainnya sudah kembali. Orang-orang Mulan juga akan segera tiba." Begitu kalimat itu selesai, cahaya putih itu berputar sekali, lalu langsung melesat keluar dari ruang sunyi. Wajah Hanli menggelap, cahaya dingin berkilat beberapa kali di matanya. Ia segera bangkit dan berjalan keluar. Saat Hanli tiba di aula besar, Gu Shuangpu dan pria beralis botak sudah berada di sana. Lelaki tua bermarga Ma yang pergi menyambut sebelumnya bersama seorang kultivator jubah brokat berwajah pucat dengan punggung agak bungkuk sedang berbicara dengan mereka. Saudara Muragron, Li Yingning, serta yang lainnya berdiri di samping bersama dua kultivator core formation asing lainnya mendengarkan dengan wajah serius. Ketika melihat Hanli masuk, Li Yingning menoleh dan tersenyum manis ke arahnya. Pria beralis botak memaksakan senyum dan berkata seolah santai. "Rekan Dawis Han juga sudah datang. Biar saya perkenalkan. Ini adalah rekan Dawis Bu Yunhe, pemimpin Lembah Tiantai. Dan ini adalah rekan Dawis Han dari Sekte Awan Melayang." Melihat situasi ini, hati Hanli sedikit tenggelam. Tampaknya keadaan memang lebih buruk dari yang ia bayangkan. Hanli tersenyum sopan dan berkata, "Saya sudah lama mendengar nama besar saudara Bu dari saudara Lu. Rekan Dawis bisa lolos dengan selamat, sungguh patut diberi selamat." Kultivator bermarga Bu tersenyum pahit dan menjawab, "Dengan penampilan saya yang menyedihkan ini, sungguh memalukan berada di depan rekan Dawis Han. Kali ini semua berkat bantuan rekan Dawis Ma. Jika tidak, keadaannya benar-benar akan berbahaya." Lelaki tua bermarga Ma terkekeh dan berkata, "Tidak ada apa-apa, hanya bantuan kecil. Justru para pengejar itu mundur sendiri sebelum aku sempat turun tangan. Benar-benar membuatku agak kesal." Bu Yunhe menghela nafas dan berkata dengan wajah masih menyisakan ketakutan, "Itu karena pusaka kuno milik rekan Dawisma memiliki aura yang terlalu mencolok. Orang-orang Mulan yang mengejar kami tidak yakin bisa menang, jadi tentu saja tidak berani bertarung habis-habisan. Namun invasi penyihir kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak hanya jauh lebih terlatih, tetapi juga membawa binatang raksasa kuno yang sangat mengerikan. Kulitnya tebal, dagingnya keras, mengenakan zirah perang, bertubuh sangat besar, dan bahkan diperkuat berbagai teknik larangan aneh. Begitu binatang itu dibiarkan menerobos masuk ke dalam formasi besar, kehancuran formasi hanya tinggal menunggu waktu." Hanli tertengun mendengar penjelasan itu, lalu bertanya, "Apakah bahkan kultivasi Nesen Soul rekan Dawis tidak mampu melukai binatang raksasa itu?" Bu Yunhe berpikir sejenak sebelum menjawab, "Dengan kultivasi saya dan serangan penuh pusaka, memang bisa melukainya. Namun saat itu saya diserang bersamaan oleh dua penyihir tingkat tinggi, sehingga sama sekali tidak sempat membagi perhatian. Itulah sebabnya formasi besar dihancurkan oleh binatang raksasa tersebut. Di tempat rekan Dawis Lu ini, ada rekan Dawisma dan bala bantuan lain. Seharusnya tidak akan jatuh semudah lembah Tiantai saya." Gu Shuangpu lalu berkata dengan nada suram, "Rekan Dawis Bu, ada berapa penyihir tingkat tinggi dalam pasukan mereka? Jika jumlahnya tidak banyak, kita kelimanya sebagai kultivator Nesen Soul bisa bergerak bersama dan menyerang mereka saat lengah. Walau tidak bisa membunuh, melukai mereka dengan parah juga sudah cukup." Bu Yunhe menghela nafas dan menggeleng perlahan. "Saya khawatir saudara Gu akan kecewa. Selain dua penyihir tingkat tinggi yang menampakkan diri, saya juga melihat satu penyihir asing lain yang disebutkan dalam pesan peringatan. Orang itu memang tidak turun tangan, tetapi aura di tubuhnya sangat aneh. Kemungkinan besar benar-benar jelmaan makhluk asing. Selain mereka bertiga, saya juga tidak yakin apakah masih ada penyihir tingkat tinggi lain yang bersembunyi." Pria beralis botak mendengar itu dan mengangguk setuju. "Begitu rupanya. Kalau begitu lebih baik kita menakar dulu kekuatan lawan. Jika mereka terlalu kuat, kita akan mengandalkan formasi besar. Lagi pula tugas kita sekarang hanya mengulur waktu bagi pasukan di belakang." Gu Shuangpu mengerutkan kening, tetapi tidak bersikeras lagi. Hanli dan lelaki tua bermarga Ma juga tidak mengemukakan pendapat lain. Selanjutnya pria beralis botak menyuruh Chong Yunzi membawa Bu Yunhe ke ruang sunyi untuk menyembuhkan lukanya. Ia juga memerintahkan Yingning dan para kultivator lainnya untuk mengatur para kultivator lembah Tiantai yang kalah, serta segera menambah penjagaan formasi besar. Melihat semua itu diatur dengan rapi, Hanli mengangguk diam-diam.
Aliansi 9 negara mengirim orang ini untuk menjaga tempat ini sendirian, jelas bukan tanpa alasan. Tepat saat itu, suara dentuman genderang perang terdengar dari kejauhan. Dum, dum, dum. Suara itu makin lama makin keras, bagaikan guntur di siang bolong. Wajah orang-orang di dalam aula langsung berubah. Lelaki tua bermargama berkata dingin, matanya memancarkan niat membunuh. Tampaknya orang-orang Mulan bergerak sangat cepat. Kita baru saja kembali, mereka sudah menyusung dari belakang. Pria beralis botak menangkupkan tangan dan berkata, "Baiklah, kita keluar menemui mereka lebih dulu. Kita lihat siapa tokoh hebat dalam pasukan fasih ini. Kali ini akan merepotkan ketiga rekan Dawis. Kalian berdua juga ikut, bagaimanapun kalian sudah pernah bertarung dengan mereka. Jika mereka punya cara licik, kalian bisa mengingatkan kami." Dua kultivator core formation yang ikut mundur bersama Bu Yunha, satu bermata besar, beralis tebal dan berkulit gelap, satu lagi berwajah kuda, beralis tipis dan tampak muram, segera menangkupkan tangan dan menyanggupi perintah itu. Sementara itu, Hanli menatap ke arah datangnya suara genderang dengan pandangan jauh, wajahnya tanpa ekspresi, entah apa yang sedang dipikirkannya. Di sebelah selatan Gunung Naga Kuning, pasukan besar penyihir Mulan yang hitam pekat tengah menaiki berbagai alat terbang berbentuk aneh. Mereka berbaris rapi di udara tinggi, memandang ke bawah ke arah lautan kabut hijau yang membentang puluhan mil. Di barisan paling depan, belasan penyihir tingkat tinggi berdiri berjampingan. Tubuh mereka memancarkan cahaya spiritual dan aura pusaka yang kuat. Mereka adalah para penyihir tingkat tinggi Mulan. Di antara mereka, ada 3 sosok yang paling mencolok. Satu orang diselimuti cahaya merah, seekor ular api aneh setebal mulut mangkuk melilit sekeliling tubuhnya, tampak mengerikan. Satu orang lagi kurus kering dan sangat tinggi, seperti batang bambu, seolah tiupan angin saja bisa menjatuhkannya. Dan satu orang lainnya mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuh. Wajahnya tak terlihat, tetapi dari tubuhnya memancar aura hitam yang aneh. Samar-samar terdengar suara tangisan hantu dari dalam jubahnya, membuat siapapun yang mendekat gemetar ketakutan. Kenyataannya memang demikian. Penyihir lainnya berkumpul di sekitar 2 orang pertama. Hanya penyihir berjubah hitam itu yang melayang sendirian di depan, seolah bukan bagian dari golongan yang sama. Tatapan penyihir lain ke arahnya penuh rasa takut dan hormat, tetapi jika diperhatikan dengan seksama, di balik rasa hormat itu terselip sedikit rasa jijik. 2 penyihir tingkat tinggi lainnya berkumpul dan berbisik-bisik, sepertinya sedang mendiskusikan cara menghancurkan formasi. Sesaat setelah berdiskusi, penyihir yang sangat tinggi seperti bambu itu bergoyang-goyang. Dalam balutan cahaya hijau, ia sampai di samping orang berjubah hitam. Penyihir tingkat Nasen Soul itu tersenyum sopan ke arah orang berjubah hitam, lalu berkata, "Tuan Tianku, apakah kita mulai sekarang? Formasi kultivator di tempat ini sepertinya 3 kali lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan kudengar, kultivator Nasen Soul di sini juga tidak sedikit. Khawatir harus menghabiskan lebih banyak waktu." Orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Suaranya serak dan kaku, tidak jelas, seolah-olah tidak memiliki lidah. Suara itu membuat orang yang mendengarnya merasa sangat tidak nyaman. "Tidak perlu kita turun tangan dulu. Mereka sudah mau keluar. Coba dulu bagaimana kesaktian kultivator di sini, baru kita bicara lagi." Begitu kata-kata itu keluar, penyihir jangkung seperti bambu itu terkejut. Ia segera menoleh dan melihat ke arah lautan. Tampaknya sangat percaya dengan perkataan orang berjubah hitam. Benar saja, lautan kabut yang tadinya diam tak bergerak mulai bergulung-gulung saat mereka berbicara. Kabut itu tiba-tiba terbelah menjadi 2, menampakkan sebuah lorong selebar beberapa tombak. Kemudian cahaya berkilauan muncul di dalam lorong itu. 7 berkas sinar terbang panjang melesat keluar. Setelah berputar sebentar di atas lautan kabut, beberapa sosok manusia muncul. Mereka tidak lain adalah Hanli dan yang lainnya. Atas saran pria beralis botak,
kali ini mereka sama sekali tidak membawa kultivator tingkat rendah. Selain 2 kultivator core formation dari lembah Tiantai, hanya Chong Yun-zi yang mengikuti di belakang. Setelah Han Li memantapkan posisinya, ia mengangkat pandangan ke arah kerumunan besar penyihir hitam di udara. Belasan penyihir pemimpin langsung menarik perhatiannya, terutama orang berjubah hitam yang tampak suram dan aneh itu. Begitu Han Li melihatnya, pupil matanya langsung mengecil. Mungkinkah lawan benar-benar seorang ghost kultivator? Hati Han Li sentak, kewaspadaannya meningkat drastis. Master Zuan Gu sebelum merasuki tubuh Kuo Hun juga sama-sama dipenuhi aura Yin dan aura hantu. Namun aura orang ini terasa agak berbeda. Di mana letak perbedaannya, Han Li untuk sesaat tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Saat Han Li dan yang lainnya menatap ke langit, keributan terjadi di antara para penyihir di atas. Penyihir yang dililit ular aneh itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah bola api raksasa dan melesat turun. Pria beralis botak dan yang lainnya melihat hal itu. Mereka semua menatap dingin tanpa bicara. Tidak ada satupun yang menunjukkan kepanikan. Kecuali penyihir ini memang sengaja mencari mati, ia pasti tidak berani menyerang sendirian. Benar saja, di bawah tatapan tidak ramah para kultivator, bola api raksasa itu berhenti di ketinggian 50 hingga 60 tombak dari mereka. Meski berjarak sejauh itu, panas api yang berkobar tetap membuat orang-orang mengerutkan kening dan diam-diam terkejut. Bayangan manusia di dalam bola api itu bergoyang beberapa kali. Suara menggelegar seperti guntur tiba-tiba terdengar di dalamnya, mengguncang ruang di sekitarnya hingga berdengung. Saya guru besar Ku Yao dari suku penyembah api. Karena kalian sudah keluar, berarti kalian berniat mengadu kesaktian lebih dulu. Bagaimana kalian ingin bertanding? 1 lawan 1 atau bertarung campur tanpa memperdulikan jumlah? Wajah pria beralis botak dan yang lainnya sedikit berubah. Pria beralis botak menatap bayangan di dalam bola api itu, lalu menjawab dingin tanpa berpikir panjang. 1 lawan 1, hidup mati ditentukan takdir. Orang di dalam bola api itu tertawa berbahak-bahak. Hahaha, bagus. Ini sesuai dengan keinginan guru besar ini. Guru besar ini akan menjadi lawan kalian di babak pertama. Siapa di antara kalian yang mau maju dulu? Pria beralis botak dan yang lainnya tentu saja sangat marah. Wajah lelaki tua bermargama langsung menggelap. Dengan niat membunuh, tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan melesat keluar. Pria bermarga Lu ragu sejenak ketika melihat hal ini, tetapi ia tidak mencegahnya. Secara diam-diam, ia menyetujui lelaki tua bermargama untuk bertarung di babak pertama. Dalam pandangannya, di antara 4 kultivator Nascent Soul yang keluar kali ini, selain Han Li yang baru naik tingkat, sulit menentukan siapa yang paling sakti di antara 3 orang lainnya. Ku Yao di dalam bola api itu melihat cahaya putih itu melesat keluar. Tanpa banyak bicara, ia mundur ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, keduanya berhenti di posisi tengah antara lautan kabut dan pasukan penyihir, masing-masing menghentikan sinar terbang mereka. Dengan posisi seperti ini, mereka bisa bertarung tanpa khawatir dan tidak perlu khawatir ada pihak lain yang tiba-tiba ikut campur. Pria beralis botak tiba-tiba menoleh ke samping dan bertanya dengan nada serius kepada kultivator berwajah kuda di sebelahnya. Bagaimana kesaktian guru besar orang Mulan ini? Apakah ia memiliki teknik khusus? Kultivator berwajah kuda itu mengerutkan wajahnya. Nada bicaranya dipenuhi kebencian saat menjawab. Kekuatan teknik atribut apinya sangat besar, terutama ular api di tubuhnya, sangat lincah dan sulit diwaspadai. Salah satu rekan core formation yang menjaga lembah Tiantai bersama kami, tewas menjadi abu setelah dililit oleh binatang itu. Pria beralis botak tampak terkejut. Ia lalu menoleh ke sisi lain dan bertanya dengan nada agak ragu. Saudara Gu, jika aku tidak salah ingat, teknik kebenaran Hauran dari Pavilion Hauran kebal terhadap air dan api, serta mampu menolak kejahatan dan hantu. Menghadapi penyihir ini seharusnya bisa sedikit unggul, bukan? Gu Suangpu menatap ke arah bola api di udara. Matanya berkilat ragu saat ia menjawab perlahan. Itu sulit dikatakan. Jika hanya teknik atribut api biasa, teknik kebenaran Hauran tentu tidak masalah.
Tapi penyihir di seberang itu memiliki ki api yang menembus tubuh. Jelas ia telah memperoleh esensi sejati dari api spiritual langit dan bumi. Aku khawatir teknik kebenaran Hauran juga tidak mudah menekannya. Namun, di antara kita berlima, hanya rekan Daoisme yang paling cocok menghadapi orang ini. Walaupun teknik kebenaran Hauran mungkin tidak bisa mengalahkan lawan, setidaknya ia tidak akan terpengaruh oleh api iblisnya. Terlebih lagi, tidak perlu khawatir terkena serangan api hati. Mendengar penjelasan ini, pria beralis botak merasa dugaannya terkonfirmasi. Ia menghela lega dan ekspresinya menjadi sedikit lebih tenang. Hanli justru menatap ular api di dalam bola api itu beberapa saat lebih lama. Hatinya sedikit tergerak. Cahaya biru berkedip singkat di matanya, wajahnya sempat menunjukkan ekspresi aneh, namun segera kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Di ketinggian, lelaki tua bermargama membentuk segel dengan kedua tangannya. Lapisan cahaya putih lembut segera menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, ia membuka mulut. Cahaya perak seukuran kenari menyembur keluar, lalu membesar tertiup angin, berubah menjadi sebuah penggaris berwarna putih perak. Penggaris itu bergetar ringan, ribuan cahaya perak terpancar darinya, disertai suara denting jernih seperti kicauan phoenix di 9 langit. Kuyao di seberang justru bertindak bertolak belakang dengan kesombongannya di awal. Ia tidak melakukan apapun, ia hanya bersedekap di dalam cahaya api, menatap dingin ke arah lawannya, dengan senyum sinis tersirat di wajahnya. Melihat sikap ini, lelaki tua bermargama penuh amarah. Ia mendengus dingin dan bersiap menyerang lebih dulu. Namun, tepat pada saat itu, telinganya mendengar suara transmisi yang sangat pelan, hampir tidak terdengar, tetapi terasa sangat jelas. Lelaki tua bermargama terkejut. Ia menoleh ke bawah dengan ekspresi curiga. Tatapannya menyapu beberapa orang yang menonton di bawah, lalu berhenti pada Hanli. Wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Hanli menatap balik ke arahnya dan tersenyum ringan. Hati lelaki tua bermargama bergetar. Dengan setengah percaya dan setengah ragu, ia kembali mengangkat kepala dan menatap ular aneh yang melilit Kuyao. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Ular api di tubuhmu itu bukan hewan roh biasa, bukan? Nada suara lelaki tua bermargama terdengar suram saat bertanya. Kuyao di dalam cahaya api tampak sedikit terkejut, namun segera ia menyeringai ganas dan menjawab, kau punya sedikit ketajaman mata juga. Ular api di tubuhku terbentuk dari kondensasi roh api langit dan bumi, mana bisa dibandingkan dengan hewan roh biasa. Setelah berkata demikian, tubuh Kuyao berguncang. Ular api di tubuhnya memancarkan cahaya merah terang dan tiba-tiba melesat ke langit. Di dalam cahaya merah itu, kepalanya tumbuh satu tanduk, perutnya menumbuhkan cakar tajam. Dalam sekejap, ular itu berubah menjadi seekor naga banjir api atau Fire Flood Dragon, bersisik merah berkilau memamerkan taring dan cakarnya di atas kepala Kuyao. Roh api menjadi naga. Pria beralis botak yang menonton dari bawah terkejut dan tanpa sadar berseru. Di sampingnya, wajah Gu Suangpu juga langsung memburuk. Hati lelaki tua bermargama semakin tenggelam. Tingkat pencapaian lawan dalam teknik atribut api ternyata telah mencapai tahap memerintahkan roh api. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh penyihir Nasan Sol biasa. Ia sadar, pertarungan ini akan sangat sulit. Memikirkan hal itu, niat awalnya untuk hanya menggunakan 70% kekuatan langsung lenyap. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengibaskan lengan bajunya yang lebar. Sebuah benda yang terbungkus cahaya 5 warna melesat keluar dari lengan bajunya. Benda itu berputar sekali di udara, lalu berhenti beberapa kaki di depannya, melayang diam. Seketika, para kultivator di bawah dan para penyihir di kejauhan menatapnya dengan penuh perhatian. Perlu diketahui, benda apapun yang memancarkan cahaya 5 warna, sebagian besar bukanlah pusaka tingkat biasa. Hanli juga menyipitkan mata dan menatap benda itu dengan seksama. Benda itu tampak panjang dan bulat. Ternyata, sebuah gulungan lukisan berwarna kuning muda, panjangnya beberapa kaki. Gulungan lukisan itu menghadap ke arah Kuyao. Dengan wajah serius, lelaki tua berwargama menggerakkan mantra. Gulungan itu perlahan terbuka ke arah bawah. Di dalamnya terlukis sebuah gambar 8 trigram. Untuk sesaat, semua orang terkegun. Namun, pada saat berikutnya, lelaki tua bermargama menembakkan sebuah mantra yang terlihat sederhana ke arah gulungan.
Gulungan lukisan langsung memancarkan cahaya 5 warna yang menyilaukan. Gelombang fluktuasi raksasa yang mengejutkan seketika memancar dari gambar 8 trigram itu. Kuyao di seberang melihat perubahan ini dan langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa ragu, ia menunjukkan ke arah lelaki tua bermargama. Naga api di atas kepalanya segera mengangkat lehernya yang tebal. Mulut besarnya terbuka lebar. Api merah yang tak berujung menyembur keluar tanpa henti. Dalam sekejap, itu menenggelamkan lelaki tua bermargama beserta gambar 8 trigram ke dalam lautan api. Pria beralis botak dan yang lainnya di bawah tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Mereka semua tahu, karena kultivator bermargama mengeluarkan gulungan lukisan itu untuk menghadapi musuh, benda tersebut pasti bukan sekedar pusaka yang tampak mengesankan di luar, tetapi tidak berguna dalam pertempuran. Benar saja, di tengah lautan api yang bergulung-gulung, lelaki tua bermargama cepat membentuk segel menggunakan kedua tangannya. Gulungan lukisan di depannya tiba-tiba mendatar, menghadap ke atas. Sesaat kemudian, cahaya putih berkedip-kedip, disusul suara angin kencang yang menderu. Dari gambar 8 trigram itu, sebuah pilar angin putih membunjung lurus ke langit, lalu seketika menyebar ke sekeliling sejauh belasan tombak. Api di sekitarnya langsung tersedot ke dalam pilar angin itu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dalam sekejap mata, sebagian kecil dari lautan api yang luas langsung hilang. Lalu, di bawah teriakan marah lelaki tua bermargama, seberkas pelangi perak melesat keluar dari pilar angin tersebut. Cahaya itu langsung menyerang Kuyao di seberang, sama sekali mengabaikan naga api yang melayang di atas kepalanya. Tampaknya, Kuyao sangat paham, selama Kuyao terluka, naga api yang terhubung langsung dengan pikirannya tentu akan kehilangan kekuatan secara drastis. Kuyao tetap tanpa ekspresi, hanya sudut mulutnya yang berkedip sedikit sebelum ia mengangkat satu tangan. Seketika, sebuah pisau terbang merah melesat keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi cahaya merah yang menyongsong pelangi perak. Pisau terbang itu berwarna merah kristal dan berkilauan. Cahayanya menyilaukan mata. Begitu bersentuhan, ia langsung menahan pelangi perak itu. Keduanya saling melilit dan bertarung di udara. Kilauan merah dan cahaya perak berjalin satu sama lain, sulit dipisahkan. Untuk sementara, mustahil menentukan mana yang berada di atas angin. Melihat hal ini, cahaya dingin melintas di mata Kuyao. Ia membalikan kedua telapak tangannya. Cahaya terang muncul, dan dua panji merah kecil berukuran sekitar 1 inci segera muncul di genggamannya. Ia melemparkan kedua panji kecil itu ke udara. Dengan suara wus, panji itu membesar tertiup angin, berubah menjadi setinggi 1 tombak. Dari mulut Kuyao terdengar gumaman mantra yang rendah dan serak. Kedua panji itu memancarkan cahaya merah terang di seluruh permukaannya. Pada saat yang sama, dari permukaan panji melesat 2 pilar api besar, tepat berkumpul di atas kepala naga api. Awan api yang luas pun mulai terbentuk secara samar. Kuyao menghentikan mantranya. Ia membuka mulut dan menyemburkan segumpal esensi chi merah tepat mengenai tubuh naga api di atas kepalanya. Naga api itu seketika menjadi sangat bersemangat. Ia menggelengkan kepalanya, mengibaskan ekornya, lalu mengaum panjang seperti naga sejati sebelum menerjang masuk ke dalam awan api. Awan api merah menyala bergulung-gulung hebat, lalu dalam waktu singkat menyusut drastis. Hanli yang menonton dari bawah menyipitkan matanya. Cahaya biru melintas cepat di pupilnya. Melalui kemampuan mata roh penglihatan jernih, Bright Sight Spirit Eye, ia terkejut menemukan bahwa naga api itu ternyata bersembunyi di dalam awan, dengan gila-gilaan menghisap awan api di sekitarnya. Dalam sekejap mata, awan api itu dilahap habis. Tubuh naga api membesar dengan liar, seolah ditiup angin. Seketika ukurannya membengkak hingga lebih dari 10 tombak. Kepalanya bahkan sebesar sebuah rumah. Taring-taringnya menonjol, tampak sangat mengerikan.
Pada saat yang sama, angin topan putih di sisi seberang dan lautan api di sekitarnya juga telah lenyap tanpa bekas, memperlihatkan lelaki tua bermarga Ma yang berpenampilan abadi. Lelaki tua bermarga Ma menggenggam gambar 8 trigram dengan kedua tangan. Tatapannya dingin saat menatap naga api raksasa yang menakutkan itu. Tanpa berkata banyak, ia melemparkan gulungan di tangannya ke atas. Gulungan tersebut langsung berubah menjadi seberkas cahaya warna-warni yang melesat lurus ke langit tinggi. Dalam sekejap mata, cahaya itu menembus lapisan awan dan menghilang, seolah terbang keluar angkasa. Kuyao melihat pemandangan ini dan tertegun sesaat. Namun, tepat dalam keraguan singkat itu, fluktuasi chi spiritual yang tidak biasa muncul di atas kepalanya. Benang-benang cahaya spiritual 5 warna turun dari langit. Lalu, sebuah gambar 8 trigram yang luar biasa besar tiba-tiba muncul di dalam cahaya tersebut. Cakupannya meliputi area seluas puluhan tombak dan tanpa ragu langsung jatuh menekan ke bawah. Wajah Kuyao berubah drastis. Ia menggosok kedua tangannya lalu menyentakkannya dengan keras. Seketika, bola-bola api kecil yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar dari telapak tangannya dan melesat padat ke arah langit tinggi. Melihat pemandangan ini, Hanli tergerak. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa ini bukan teknik bola api yang dipicu oleh banyak jimat, melainkan bola api yang ditembakkan secara instan mengandalkan kultivasi sendiri. Tampaknya, teknik roh penyihir memang tidak biasa dan jauh lebih cocok untuk pertempuran nyata dibandingkan teknik Dao 5 elemen biasa. Namun, tepat saat Hanli berpikir demikian, bola-bola api itu menghantam bagian bawah gambar formasi raksasa seperti hujan meteor, tetapi sama sekali tidak memberi hasil. Gambar 8 trigram raksasa itu tidak bergeming sedikit pun, bahkan kecepatan jatuhnya semakin cepat, bagaikan sebuah kota kecil yang menindih Kuyao beserta naga api di bawahnya, tanpa memberi kesempatan untuk menghindar. Seketika itu juga, para kultivator dan penyihir yang menonton di kedua sisi, selain melihat gambar formasi raksasa yang berputar perlahan di udara, tidak bisa lagi melihat pergerakan Kuyao. Lelaki tua bermarga Ma tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun setelah serangan itu berhasil. Sebaliknya, wajahnya justru tampak suram. Ia duduk bersila dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Cahaya putih lembut mengalir dan berkilauan di tubuhnya, memancarkan cahaya yang luar biasa. Pada saat yang sama, gambar formasi raksasa itu memancarkan cahaya warna-warni seolah merespons. Dari dalamnya, terdengar suara ledakan guntur yang bertubi-tubi. Gambar 8 trigram mulai berkedip terang dan redup. Cahaya spiritualnya tampak tidak stabil. Penyihir jangkung kurus yang menyaksikan adegan ini memperlihatkan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Ia menoleh ke arah orang berjubah hitam di sampingnya, lalu berbicara dengan sikap yang cukup sopan. "Tuan Tianku, guru besarku tidak apa-apa di dalam kan? Jika benar-benar ada bahaya, kita tidak perlu lagi mematuhi aturan 1 lawan 1. Kita bisa langsung menyerbu bersama-sama untuk menyelamatkan guru besarku dari dalam. Kultivator Nascent Soul ini ternyata memiliki pusaka kuno aneh seperti ini. Sungguh di luar dugaan." Hehehe, jangan khawatir. Gambar 8 trigram Taishuan buatan kultivator kuno ini memang pusaka kuno yang sangat hebat. Namun, kultivator yang menggunakannya belum benar-benar menguasai cara pemakaiannya. Ia hanya mengandalkan kekuatan spiritual besar dari gambar 8 trigram untuk mengurung musuh secara paksa. Dengan cara seperti ini, pusaka tersebut tidak akan mampu menahan rekan Daoesku terlalu lama. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan nada penuh ejekan. Cara memacu gambar formasi secara kasar seperti ini, konsumsi mana penggunanya tidaklah ringan. Orang ini benar-benar bodoh. Tapi hal itu juga tidak mengherankan. Di tempat terpencil seperti ini, berapa orang yang benar-benar tahu cara penggunaan sebenarnya dari pusaka kuno langka seperti ini? Mendengar perkataan itu, hati penyihir jangkung kurus tersebut menjadi jauh lebih lega. Niat awalnya untuk memerintahkan para penyihir di belakangnya menyerbu bersama-sama pun untuk sementara dibatalkan. Sebaliknya, pria beralis botak dan yang lainnya yang menonton dari bawah justru menunjukkan ekspresi bercampur antara senang dan cemas. Saat pertama kali melihat gambar 8 trigram itu mengurung penyihir lawan, mereka sempat merasa bersemangat. Namun setelah mendengar suara aneh yang terus-menerus keluar dari dalam gambar formasi, serta melihat lelaki tua bermarga Ma duduk di samping dengan wajah serius sambil terus merapalkan mantra, mereka pun menyadari bahwa pertarungan ini jelas belum berakhir.
Perasaan kecewa perlahan muncul di hati mereka. Sementara itu lelaki tua bermarga emas sendiri diam-diam mengeluh tanpa henti di dalam hatinya. Pusaka ini baru ia peroleh belum lama. Sebelumnya ia hanya menggunakannya untuk menghadapi kultivator tingkat inti Godang. Setiap kali orang-orang itu terkurung di dalam pusaka ini, mereka langsung kehilangan kemampuan untuk melawan. Ia hanya perlu memacu beberapa larangan di dalam gambar formasi untuk membunuh mereka satu persatu. Namun kali ini berbeda. Penyihir bernama Kuyao yang terkurung di dalam gambar formasi tersebut ternyata mampu menahan serangan petir dan api secara sementara dengan mengandalkan kesaktiannya sendiri. Bahkan ia masih bisa terus memacu naga api raksasa untuk menyemburkan larangan gambar formasi dengan gila-gilaan. Keadaan ini memaksa lelaki tua bermargama untuk terus-menerus menyuplai kekuatan spiritual ke dalam gambar formasi demi menstabilkannya. Untuk sementara waktu, pertarungan di langit menjadi tenang. Selain suara gemuruh samar yang terus terdengar dari dalam gambar formasi raksasa yang diselimuti cahaya warna-warni, bagian luar arena pertempuran menjadi sunyi senyap. Kekhawatiran di wajah pria beralis botak dan yang lainnya pun semakin jelas terlihat. Hanli berdiri sendirian di satu sisi. Ia mendongak menatap ke langit dengan wajah tanpa ekspresi, namun di dalam benaknya ia sedang berkomunikasi dengan Yin Yue. Rekan Dawisma ini benar-benar menyia-nyiakan barang bagus. Ia ternyata memacu gambar 8 trigram Taixuan dengan cara seperti ini. Perlu diketahui, ini adalah pusaka kuno yang kekuatannya tidak berada di bawah kantung ungu. Suara Yin Yue terdengar, seolah sangat menyayangkan pusaka tersebut jatuh ke tangan yang salah. Wajah Hanli tetap kaku, ia bertanya lewat transmisi suara. Gambar 8 trigram Taixuan, kau tahu pusaka kuno ini? Tentu saja. Jawab Yin Yue dengan cepat. Gambar 8 trigram ini juga termasuk pusaka kuno yang cukup terkenal di zaman dahulu. Namun yang ini sepertinya hanya barang tiruan kasar atau mungkin produk cacat. Jika tidak, meskipun tidak bisa mengeluarkan kesaktian sebenarnya dari gambar 8 trigram, pusaka ini seharusnya sudah cukup untuk mengurung lawan sampai mati. Gambar 8 trigram kualitas tinggi yang asli tidak akan mengonsumsi mana sebesar ini. Mendengar penjelasan tersebut, Hanli kembali bertanya dengan nada ragu. Hanya produk cacat saja auranya begitu menakutkan. Tidak tahu seperti apa rupa gambar formasi kualitas tinggi yang asli. Tapi kau bilang kekuatan kantung ungu tidak berada di bawah pusaka ini. Apakah pusaka kuno itu juga memiliki mantra penggerak khusus? Kantung ungu tidak serepot itu. Yin Yue tertawa kecil. Cukup memasukkan kekuatan spiritual saja, pusaka itu sudah bisa digunakan. Sedangkan api sejati Yuyang yang menjadi larangan di atasnya hanya perlu dipelajari beberapa kali sebelum bisa dikuasai. Mendengar ini, Hanli pun terdiam. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Matanya berkedip beberapa kali sebelum kembali menatap ke langit. Namun baru saja melihat ke atas 2 kali, alisnya langsung berkerut. Gawat, serunya di dalam hati. Pada saat yang sama, suara ledakan dahsyat yang mengguncang bumi terdengar dari dalam gambar formasi. Gambar 8 trigram di udara tiba-tiba berputar dan berguncang hebat. Pilar-pilar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke segala arah. Seluruh gambar formasi itu seketika menjadi berlubang-lubang dan tampak compang-camping. Tepat ketika semua orang menatap dengan ngeri, di salah satu sudut gambar formasi terdengar lagi sebuah ledakan besar. Segumpal api ganas melesat keluar dari sana. Api itu terbang hingga ketinggian belasan tombak sebelum akhirnya meredup, memperlihatkan sosok Kuyao dengan wajah merah seperti darah. Naga api yang diinjaknya entah sejak kapan telah menyusut kembali hingga berukuran sekitar 1 tombak dan tampak sangat lesu, sama sekali tidak bersemangat. Di sisi lain, kondisi lelaki tua bermargama juga tidak jauh lebih baik. Wajahnya tampak pucat keabu-abuan dan sorot matanya redup. Namun ia tetap mengertakkan gigi, ia mengeluarkan tangannya memanggil kembali gambar formasi yang telah hancur lebur. Gambar 8 trigram yang rusak memancarkan kilatan cahaya singkat, lalu melesat ke langit. Sesaat kemudian gambar tersebut kembali berubah menjadi gulungan lukisan dan jatuh, mendarat tepat di tangan lelaki tua Ma. Nascent Soul by 7 Crayfish.